Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Wijaya Kurniawan. NIM 41819120059 akan mempresentasikan makalah Fakir Bahasa Indonesia ditinjau dari penggunaannya dalam ilmu komputer. Latar belakang. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan ide dan informasi, serta digunakan juga untuk menjelaskan, menjabarkan, mengajarkan suatu ilmu atau bidang tertentu. Ilmu sendiri bersifat global, artinya tidak dibatasi oleh batasan negara atau wilayah tertentu, sehingga ilmu yang dipelajari seringkali berisi istilah-istilah bahasa asing atau kata-kata yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Proses penerjemahan dan penjabaran ilmu pengetahuan tersebut ke dalam bahasa Indonesia sering mengalami kendala karena belum adanya kosakata Indonesia yang bisa dipandangkan sebagai hasil terjemahan istilah-istilah asing tersebut. Rumusan masalah. Makalah ini mencoba membahas mengenai fakir berbahasa Indonesia dalam penerapannya dalam bidang ilmu komputer. Seperti kita tahu, ilmu komputer berkembang sangat pesat dan digunakan di seluruh aspek kehidupan kita, seperti bisnis, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dicarikan cara untuk mempermudah proses penerjemahan istilah-istilah asing ke dalam ilmu komputer ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Tujuan, dengan mempermudah proses penerjemahan istilah-istilah asing dalam ilmu dan teknologi komputer, diharapkan akan mengurangi fakir bahasa Indonesia dalam ilmu dan teknologi komputer. Manfaat, jika proses penerjemahan istilah-istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia berjalan dengan baik, maka dapat dipetik manfaat memudahkan para pengguna teknologi komputer dalam mempelajari dan memanfaatkan teknologi ini pada semua aspek kehidupan mereka. Pembahasan masalah. Penyebab utama. Untuk mempermudah pembahasan dapat dilihat contoh istilah-istilah asing pada bidang komputer sebagai berikut. Istilah asing copy-paste, padanan dalam bahasa Indonesia salin dan tempel. Preview, padanannya pratinjau. Error, padanannya kesalahan. Tetapi yang kita ketahui bahwa istilah-istilah asing ini lebih sering digunakan oleh user atau pengguna komputer daripada menggunakan istilah Indonesianya, karena dianggap istilah ini lebih populer dan sesuai dengan tampilan atau menu yang ada di layar. Kemudian penyebab yang kedua, contohnya adalah file menjadi file, format, SSD atau solid state disk, padanannya dalam bahasa Indonesia tetap SSD. Di sini terlihat bahwa kata-kata asing itu, istilah asing tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia dapat melalui proses sebagai berikut. A. Tanpa melalui proses penyesuaian ejaan, contoh monitor dan internet. Melalui penyesuaian ejaan, contoh akses menjadi akses, komputer menjadi komputer. C. Melalui penyesuaian lafal. Melalui penyesuaian ejaan dan lafal, melalui penambahan vokal pada akhir kata yang hanya berupa satu suku kata, sekaligus dengan penyesuaian ejaan. Contoh, fact menjadi fakta, norm sama norma. Selain daripada dua penyebab di atas, terdapat pula alasan berupa konteks linguistis. Konteks yang memberikan makna yang paling cocok pada unsur bahasa. Maksudnya adalah suatu istilah dalam bahasa asing dapat bermakna tertentu pada konteks tertentu, sehingga tidak bisa diterjemahkan dengan padanan kata bahasa Indonesia yang biasanya digunakan sehari-hari untuk mewakili arti yang ada pada istilah tersebut. Penerapan istilah asing atau kosakata asing dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Karena kata asing tersebut dirasa lebih cocok notasinya. 2. Karena bercorak internasional. 3. Karena lebih singkat atau ringkas dibandingkan dengan terjemahannya. 4. Karena mempermudah disebabkan dalam bahasa Indonesia ternyata memiliki banyak sinonimnya. Penyebab lain, contohnya, dalam suatu slide pengajaran ilmu komputer, di sini terlihat ada istilah terminologi, strategi, dan goals. Nah,
Untuk goals, kenapa tidak diterjemahkan menjadi tujuan? Karena istilah ini agak rancu kalau diterjemahkan menjadi tujuan. Karena istilah selanjutnya yaitu objectives dan targets juga memiliki kemiripan arti. Tetapi dalam konteks ini, goals tetap digunakan karena memiliki arti sebagai hasil jangka panjang yang diinginkan. Objektif, seperti halnya goals, istilah ini memiliki kemiripan arti dengan beberapa istilah lain yang ada dalam salindia yang sama, tetapi jika diletakkan pada konteks tertentu, memiliki arti yang berbeda, yaitu pernyataan khusus yang memaksa tindakan atau aksi bertanggung jawab mendukung goals. Targets dapat diterjemahkan menjadi sasaran, mirip dengan objektif dalam konteks yang umum, tetapi dapat menimbulkan kerancuan pemahaman dengan objektif. Hal ini dikarenakan karena konteks khusus ini, target memiliki arti yang spesifik, yaitu tingkat kinerja yang diinginkan dan telah terukur. Cara mengatasi, untuk mengatasinya, pemerintah membuat aturan untuk mewajibkan para produsen perangkat lunak yang akan memasarkan perangkat lunak ke Indonesia wajib menerjemahkan menu dan tampilannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian melakukan sosialisasi istilah-istilah bahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk menerjemahkan, menjabarkan, mengajarkan ilmu komputer dan teknologi yang terkait kepada masyarakat luas sebagai pengguna teknologi sehingga dapat menggunakannya dengan baik. Membuat sumber daya bahasa Indonesia yang dapat diakses secara online oleh masyarakat. Contohnya, kita bisa membuat kamus besar bahasa Indonesia dibuat online sehingga mudah diakses oleh masyarakat maupun akademisi. Kemudian membuat aplikasi penerjemah seperti Google Translate untuk menerjemahkan berbagai bahasa ke dalam bahasa Indonesia secara otomatis. Atau setidaknya pemerintah mengadakan kerjasama dengan perusahaan besar seperti Google dan Microsoft yang memiliki program aplikasi translasi seperti Google Translate dan Microsoft Office agar mengikuti acuan atau kaidah penerjemahan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI. Kemudian, fleksibilitas dalam menyerap bahasa asing untuk memperkaya khasanah kosakata bahasa Indonesia dalam bidang ilmu komputer, namun ditambahkan dengan pengawasan dan pembinaan badan bahasa yang memiliki kewenangan yang sah dalam standarisasi kaidah bahasa Indonesia. Mengumpulkan para akademisi dan para pakar bahasa Indonesia untuk mengkaji penerjemahan di bidang ilmu dan teknologi komputer dan menyarankan penyesuaian yang diperlukan agar penerjemahan tersebut semaksimal mungkin menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Simpulan, berdasarkan bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya pakai bahasa Indonesia karena ketidaktahuan masyarakat karena adanya padanan kata dalam bahasa Indonesia, kemudian karena keterbatasan kosakata dalam istilah teknis di dalam bahasa Indonesia, kemudian juga karena beberapa konteks yang menyebabkan arti suatu kata dalam bahasa Indonesia menjadi tidak pas dalam mewakili istilah tersebut. Saran, melaksanakan tindakan-tindakan seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya. Tentu saja hal ini hanya dapat berhasil jika pemerintah menjadi pihak utama yang melaksanakannya karena memiliki wewenang dan kapasitas yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.